Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu adalah Rizka Amalia. Ibu adalah pengajar matematika di SMA Negeri 1 Tegal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi eksponensial, yang mana materi ini akan kita pelajari di Matematika Peminatan kelas 10 semester 1. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini akan disajikan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan eksponensial. Ya, bisa kalian perhatikan soalnya di layar. Ada sebuah toko yang menjual 2 buah CD band A pada hari pertama. Oke, pada hari pertama mereka menjual 2 buah ya. Kemudian pada hari kedua ada 4 buah. Pada hari ketiga ada 8 di sini mereka menjual. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih total banyaknya CD yang terjual pada hari ke-20. Oke. Soal ini kita ilustrasikan dalam bentuk tabel, yang mana banyaknya hari itu kita misalkan dengan X. Kemudian total CD yang terjual kita misalkan dengan Y. Ternyata pada hari pertama di sini coba kalian perhatikan, hari pertama itu 2, hari kedua itu 4, hari ketiga 8, hari keempat 16, dan hari kelima 32. 2, 4, 8, 16, 32. Oh, ternyata mereka bisa membentuk sebuah perpangkatan. Perpangkatan berapa? 2. Bahwa 2 itu 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, kemudian 16 itu 2 pangkat 4, dan 32 itu 2 pangkat 5. Oke, kalau kalian perhatikan logikanya di sini, hari ke-1 hasilnya 2 pangkat 1, hari kedua hasilnya 2 pangkat 2, hari ketiga hasilnya 2 pangkat 3, hari keempat hasilnya 2 pangkat 4, dan hari kelima hasilnya 2 pangkat 5. Bagaimana kalau misalkan hari ke X? Kita belum tahu berapa harinya. Jadi kalau hari pertama 2 pangkat 1, hari kedua 2 pangkat 2, hari ketiga 2 pangkat 3, otomatis hari ke X adalah 2 pangkat X. Nah, di sini kita dapat eksponennya. Jadi, ternyata penjualan CD ini dapat kita nyatakan dalam fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponennya apa? Jadi, kalau CD tersebut terjual hingga hari ke X, fungsi eksponennya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian, kembali lagi ke pertanyaan semula. Berapa sih total banyaknya CD yang terjual pada hari ke-20? Ya sudah, karena hari ke-20 berarti kita nyatakan X-nya sebagai 20. Jadi berapa yang terjual? Maka Y-nya sama dengan 2 pangkat 20 buah CD. Seperti itu penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada pengertian eksponen. Pengertian eksponen di sini ada bentuk A pangkat N. A pangkat N ini disebut sebagai bentuk eksponensial atau perpangkatan, yang mana A itu disebut dengan basis atau bilangan pokok. N disebut dengan eksponen atau pangkat. Jangan sampai terbalik ya. Karena di sini kita sebutnya saja A pangkat N ya, A pangkat N. Jadi pangkatnya yang mana? Pangkatnya yang N. A-nya sebagai apa? A-nya sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian untuk N bilangan bulat positif ya, maka bentuk A pangkat N itu akan jadi seperti apa? A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan kita punya 3 pangkat 3, ya otomatis 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 3 kali. Seperti itu.
Selanjutnya, ada sifat dan rumus dasar eksponen. Ini yang tidak boleh kalian lupakan. Jadi, selama kita membahas materi tentang eksponensial ini, kita tidak boleh meninggalkan sifat dan rumus dasar eksponen ini, beserta pengertian yang tadi, pengertian eksponen. Apa saja sih sifat dan rumus dasar eksponen? Jadi, di sini disajikan A dan B bilangan real, kemudian M dan N itu bilangan bulat, berlaku. Sifat yang pertama yaitu untuk A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Jadi ketika basisnya, basis berapapun yang tidak sama dengan 0, ya, A itu kan basis ya, yang dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya, ada pangkat negatif. Untuk A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, yang penting basisnya tidak sama dengan 0. Apabila pangkatnya negatif, bisa kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu dengan cara mengubah pembilang menjadi penyebut. Kalau kalian logikakan, A pangkat negatif N itu kan akan sama dengan A pangkat negatif N per 1. Ya, A pangkat negatif N per 1. Jadi ketika kita balik, ya, 1 menjadi di atas, menjadi di pembilang, kemudian A pangkat negatif N menjadi di penyebut, ya, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Kenapa pangkat 1 tidak menjadi negatif? Karena 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan sama dengan 1. Ya. 1 pangkat min 1 itu hasilnya 1. Ingat-ingat itu. Selanjutnya, yang ketiga, jika basisnya sama, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, di sini basisnya sama-sama A, hanya pangkatnya yang berbeda. Pangkatnya yang satu M, yang satu N. Ingat ya, M dan N ini adalah bilangan bulat. Jadi, hasilnya akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi, ketika basisnya sama, terus dikalikan, berarti tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. M dengan N kita jumlahkan. Selanjutnya, ada A dikali B, kemudian keduanya dipangkatkan dengan N. Jadi di sini basisnya A dan B, tapi pangkatnya sama-sama N. Mohon maaf, pangkatnya sama-sama M. Ya, akan sama dengan apa? Boleh kita pecah. Pangkatnya seperti masuk ke dalam basis satu persatu. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Selanjutnya sifat yang kelima, yaitu ketika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi basisnya hanya 1, tapi pangkatnya ini pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Jadi apa? Ya, pangkatnya ini kita kalikan. Kalau tadi basisnya ada 2 dengan basis yang sama dengan pangkat yang berbeda. Itu ketika dikalikan, ya, itu akan menjadi penjumlahan. Sifat yang ketiga tadi, pangkatnya menjadi penjumlahan, tapi ini ada pangkat yang dipangkatkan lagi. Ya, ingat-ingat bedanya ya. Kalau yang sifat ketiga tadi ada 2 bilangan dengan basis yang sama tetapi pangkatnya berbeda, kemudian bilangan itu dikalikan. Jadi di sifat ketiga itu harus dijumlah. Tetapi kalau di sifat kelima itu bilangan yang sudah berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya seperti 2 kali. Nah, di sini pangkatnya harus dikalikan. Selanjutnya, sifat yang keenam. Kalau sifat yang ketiga tadi dikalikan, yang keenam itu dibagi. Basisnya sama. Terus yang membedakan apa? Yang satu kali, yang satu bagi. Cara mengingatnya, untuk kali menjadi penjumlahan, untuk bagi menjadi pengurangan. Jadi, pangkat yang ada di pembilang dikurangi dengan pangkat yang ada di penyebut. Jangan terbalik, jangan penyebut dikurangi pembilang.
tetapi pembilang dikurangi dengan penyebut. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kalau yang keempat itu A dikali B, kemudian keduanya dipangkatkan M. Kalau yang ke-7, A dibagi B, kemudian keduanya dipangkatkan M. Jadi, pangkatnya seperti masuk ke satu-satu pembilang dan penyebut. Jadi, hasilnya A pangkat N dibagi B pangkat M. Yang ke-8, satu lagi, ada akar pangkat N, akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, oke. Jadi ada A pangkat M yang diakar, akarnya berpangkat M. Seperti ini. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk perpangkatan biasa, bukan bentuk akar, ya, akan menjadi A pangkat M per N. Ya, A pangkat M dibagi N. Kalau yang nomor 5, kalian lihat perbedaannya nomor 5 dan nomor 8. Untuk nomor 5 ada pangkat yang dipangkatkan. Ya, pangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya itu harus dikali. Tapi ada pangkat yang diakar, nomor 8, pangkat yang diakar, pangkatnya harus dibagi. Ya, pangkat yang menempel di basis dulu, wajib pangkat yang menempel di basis dulu dibagi dengan pangkat yang ada di akar. Jangan sampai terbalik, jadi A pangkat M, N per M. Jangan sampai terbalik. Ya, 8 rumus ini tidak boleh kalian lupakan sepanjang materi eksponensial ini. Kenapa? Karena setiap menghitung mengenai materi eksponensial ini, ya pasti kita akan menggunakan ke-8 sifat dan rumus eksponen ini. Oke. Ya. Selanjutnya, kita masuk dulu ke dalam contoh. Ada contoh mengenai yang eksponensial tadi, yang sifat dan rumus dasar tadi. Di sini di soal pertama, carilah pendekatan 2 pangkat 50 ke dalam bentuk perpangkatan 10. Oke. Penyelesaiannya, coba kalian perhatikan. 2 pangkat 10 hasilnya itu 1024. Ya. 2 pangkat 10 itu 1024. 1024 itu kalau kita bulatkan itu ke perpangkatan 10 ya, itu jadi 10 pangkat 3. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 hasilnya berapa? 1000 ya. Tidak mungkin jadi 10 pangkat 2, kan hasilnya 100, terlalu jauh dengan 1024. Tidak mungkin juga dengan 10 pangkat 4, hasilnya 10.000. 1000 ke 10.000 juga semakin jauh. Jadi yang paling dekat di sini adalah 10 pangkat 3 ya. Jadi kita dapat di sini 2 pangkat 10 itu akan sebanding dengan 10 pangkat 3 ya. Sehingga karena kita di sini diminta pendekatan 2 pangkat 50 ke dalam bentuk perpangkatan 10, maka kita tulis 2 pangkat 50 itu kan jelas pangkatnya adalah 10 dikali 5 ya. Oke, kan tadi kalau menurut sifat nomor 5, A pangkat M dipangkatkan N ya. Nanti kalian bisa kembali ke video yang kembali ke menit sebelumnya lagi. A dipangkatkan M dipangkatkan N, kan hasilnya A pangkat M kali N ya. Untuk yang pangkatnya dikalikan bisa diubah dalam bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Berarti kan kita pakai sifat kelima di sini. Ya, jadi 2 pangkat 50 akan sama dengan 2 pangkat 10 dipangkatkan 5. Nah, yang kita tahu 2 pangkat 10 tadi sudah sebanding dengan 10 pangkat 3 dalam bentuk perpangkatan 10. Maka di sini karena pangkat dipangkatkan lagi, kan kita mengalihkan pangkat 3 dengan 5-nya. Ya, jadi 2 pangkat 50 di sini sama dengan 10 pangkat 3 dikali 5. Maka hasilnya 2 pangkat 50 akan sama dengan 10 pangkat 15. Ya,
Jadi pendekatan 2 pangkat 50 ke dalam bentuk perpangkatan 10 hasilnya berapa ya? Ini 10 pangkat 15. Ya, kita masuk ke dalam contoh berikutnya. Di sini ada soal nomor 2, tentukan bentuk sederhana dari A pangkat setengah dikali B pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3/2, semuanya dipangkatkan dengan 2/3. Oke, kita bahas satu persatu. Ini soalnya. Kemudian ini, loh kok jadi pengurangan seperti itu, Bu? Gimana caranya? Oke, ya kalian perhatikan coba. Di sini ada A pangkat setengah sama A pangkat negatif 1. Kalau pecahan seperti ini kan kita boleh pecah ya. Jadi A pangkat setengah dibagi A pangkat negatif 1 dikali B pangkat negatif 3 dibagi B pangkat negatif 3/2. Artinya di sini kita bisa memakai sifat yang pembagian tadi. A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurangi N. Ya, untuk basis yang sama, tapi pangkatnya berbeda dan kemudian dua-duanya kita bagi, keduanya itu saling bagi, berarti artinya pangkatnya dikurangi. Pangkatnya penyebut, pangkatnya pembilang, pangkatnya pembilang dikurangi dengan pangkatnya penyebut. Jadi di sini ada A pangkat setengah dibagi A pangkat negatif 1, makanya berubah, jadi pangkatnya dikurangi. Setengah dikurangi dengan negatif 1, ya. Kemudian yang B juga sama, negatif 3 dikurangi dengan negatif 3/2, ya. Kemudian semuanya masih dipangkatkan dengan 2/3. Berapa hasilnya? Oke, setengah dikurangi negatif 1, berarti kan sama saja setengah ditambah 1. Setengah ditambah 1 itu kan hasilnya 3/2. Kemudian negatif 3 ditambah 3/2, hasilnya negatif 3/2. Oke. Nah, karena ada pangkat yang seperti ini, perkalian kemudian dipangkatkan, kita bisa pakai sifat yang kelima. Ya, sifat yang kelima artinya pangkatnya masuk ke dalam masing-masing. Karena pangkatnya masuk ke dalam masing-masing, artinya kita kalikan. Ini kan sama saja sudah dipangkat, kemudian dipangkatkan lagi kan. Jadi ada gabungan sifat yang kelima dan sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat itu kan A dikali B dipangkatkan M, maka A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya pecah, masuk ke bilangannya masing-masing. Kemudian selain itu, karena di dalam ini bilangannya sudah berpangkat di dalam kurung, jadi seolah-olah sudah pangkat dipangkatkan lagi. Karena pangkat dipangkatkan lagi, kita bisa pakai sifat yang kelima. A pangkat M dikali dipangkat M, maka hasilnya A pangkat M dikali M. Makanya di sini langsung berubah jadi A pangkat 3/2 dikali 2/3, B pangkat negatif 3/2 dikali 2/3. Berapa hasilnya? Oke, 3/2 dikali 2/3 kan 1. A pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Kemudian 3/2 dikali min 3/2 dikali 2/3, ya udah negatif 1. Negatif 1. Biar pangkatnya jadi positif gimana? Kan tadi sudah dijabarkan mengenai sifat kedua. Bahwa sifat kedua itu A pangkat negatif M sama dengan 1/A pangkat M. Maka ini B-nya kita ubah menjadi penyebut. Jadi B-nya jadi positif. Karena positif B pangkat 1, maka 1 tidak perlu ditulis. Maka hasil akhirnya adalah A/B. Ya, itulah sebabnya sifat dan rumus dasar tadi tidak boleh kita lupakan. Harus kita ingat di sepanjang materi eksponen ini, karena apa, semuanya penyelesaian akan melekat sifat dan rumus dasar tersebut. Ya. Selanjutnya, nah di eksponensial ini kita akan membahas ada 4. Yang pertama adalah fungsi,
yang kedua adalah persamaan, yang ketiga ada grafik, yang keempat ada pertidaksamaan. Pada video kali ini, yang pertama kita bahas adalah fungsi. Jadi karena kita tadi sudah membahas tentang sifat dasar, kemudian jadi bahasan yang pertama ini kita bahas tentang fungsi terlebih dahulu. Ya, untuk persamaan ada di video selanjutnya. Bahasan yang pertama adalah fungsi eksponensial. Apa sih fungsi eksponensial itu? Oke. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke dalam bentuk a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Jadi basisnya lebih dari 0 atau positif, tapi tidak sama dengan 1. Ditulis gimana? Oke, bentuknya adalah seperti ini. Kalau ditulis dalam bentuk pemetaan, maka f dari x ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Atau bentuk formulanya fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Ini adalah fungsi eksponensial. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Ya, diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari f a per 3 dan b f a per akar 1 per akar 3. Ya, di sini jadi x-nya diubah menjadi a per 3 yang pertama, yang kedua 1 per akar 3. Untuk memudahkan, nah di sini kita ubah pangkatnya jadi pangkat 3. Nah, di sini ada fx sama dengan 8 pangkat x. Ya, 8 itu kan artinya 2 pangkat 3 nih. Ya, 2 pangkat 3. Fx sama dengan 8 pangkat x. 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan x. Ya, artinya kan 2 pangkat 3x. Kemudian 3x itu kita balik. Ya, x-nya yang di dalam, 3 yang di luar. Ya, boleh seperti ini ya. Jadi 3 dikali x kan 3x. X dikali 3 juga 3x. Jadi sama saja kalau misalkan kita balik. Selanjutnya apa? Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi untuk f a per 3, maka x-nya itu kan diubah jadi a per 3 nih. Ya, yang tadi x-nya diubah jadi a per 3. Jadi gimana? Ya sudah, karena pangkat ini a per 3 dikali 3. Berapa sih a per 3 dikali 3? Ya sudah, hasilnya kan a. Maka f a per 3 sama dengan 2 pangkat a. Selanjutnya, yang kedua. Ada f 1 per akar 3. X-nya diubah jadi 1 per akar 3. Ya. Kemudian kita kalikan hasilnya 2 pangkat 3 per akar 3. 3 per akar 3 berapa? Hasilnya adalah akar 3. Maka f 1 per akar 3 hasilnya sama dengan 2 akar 3. Contoh satu lagi. Ya, ini agak panjang. Oke. Jika fx sama dengan setengah dikali a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dan gx sama dengan setengah dikali a pangkat x dikurangi a pangkat negatif x, maka fx dikali fy ditambah gx dikali gy sama dengan, nah fx dengan gx kalau kalian perhatikan hampir sama ya, hanya di sini fx penjumlahan, gx pengurangan. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke. Nah, ini karena ada fx dikali fy, di sini fx sudah ada, fy kan artinya mengganti semua x, mensubstitusi x dengan y kan, berarti kan jadi setengah dikali a pangkat x plus
A pangkat negatif X dikali FY, FY itu setengah kali A pangkat Y ditambah A pangkat negatif Y ditambah GX dikali GY. Ya, sama dengan mensubstitusikan. Selanjutnya apa? Kita kalikan dulu setengah dengan setengah. Ini juga kita kalikan setengah dengan setengah. Kan sama saja seperempat semua. Kenapa seperempatnya cuma di luar, Bu? Jadi seperempatnya itu kita keluarkan. Kemudian kita kurung. Ini kurung jadi satu, ya. Dikurung jadi satu kalau kalian perhatikan. Seperempatnya kita keluarkan karena apa? Sama. Ini setengah kali setengah seperempat. Yang di baris kedua nih setengah kali setengah seperempat. Ini setengah kali setengah. Hasilnya adalah juga seperempat. Jadi setengah seperempatnya kita keluarkan. Kemudian A pangkat X dikali A pangkat Y. Karena basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. A pangkat X dikali A pangkat min Y negatif Y. Maka A pangkat X dikurangi Y. Dan seterusnya. Kita kalikan satu-satu semua. Yang ini juga sama. Kita masih di baris kedua ya. Kita masih di baris kedua. A pangkat X dikali A pangkat Y. Hasilnya juga sama. Nah, maka hasil di baris ketiga seperti ini. Karena di baris kedua kita kalikan 1/1. Selanjutnya apa? Di baris keempat kita keluarkan, kita hilangkan kurung yang di dalam. Ya, kurung siku yang di luar kita biarkan, kurung yang di dalam kita keluarkan. Artinya, tandanya juga kita kalikan. Makanya berubah seperti ini. Selanjutnya apa? Ada unsur yang sama. Ya, kalian perhatikan A pangkat X dikurangi Y. Terus ada dikurangi A pangkat X kurangi Y. Jadi kayak A dikurangi A. Ya habis kan, 0 kan sama dengan. Ada lagi yang sama ternyata. Nah, itu juga 0 hasilnya. Ya. Kemudian yang lainnya gimana? Oke, ada A pangkat X tambah Y. A pangkat negatif X dikurangi Y. Terus A pangkat X tambah Y. A pangkat negatif X dikurangi Y. Gitu. Ya sudah, karena ada dua yang sama, A pangkat X tambah Y ditambah A pangkat X tambah Y, maka kayak A ditambah A, kan hasilnya 2A. Ya ini sama. Jadi seperempat dikali 2 kali A pangkat X tambah Y tambah 2 kali A negatif X dikurangi Y. Nah, karena sama-sama ada angka 2, duanya juga kita keluarkan. Nah, kita keluarkan dikalikan seperempat, maka hasilnya sama dengan setengah. Jadi hasilnya setengah dikali A pangkat X plus Y ditambah A pangkat negatif X plus Y. Negatifnya dikeluarkan. Karena apa? Kita mau mengubah ke bentuk semula. Ternyata bentuknya sama dengan Fx ditambah Y. Seperti itu. Ya, coba kalau kalian perhatikan di sini, di soal ada Fx. Fx itu kan setengah A pangkat X ditambah A pangkat negatif X. Kalau X-nya diubah jadi X plus Y, maka kan jadinya setengah A pangkat X plus Y ditambah A pangkat negatif X plus Y. Seperti itu. Oke. Ya, untuk fungsi eksponensial, pembahasannya sampai di sini. Apakah kalian sudah memahami materinya? Mudah-mudahan materi pada video kali ini bisa kalian cerna dengan baik. Setelah itu silakan kalian cek Classroom untuk latihan dan penugasan. Ya, ini daftar pustaka untuk sumber PPT tadi. Oke. Sudah selesai pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, memberikan pengetahuan untuk kalian, dan
Jangan lupa, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kita diskusikan semuanya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.